Ya coy, sekarang kita sudah sampai di Cianjur. 30 menit lagi kita sampai base camp. Kita mampir dulu di warung internasional Jawa Barat itu. Ulah Sam. Ya, sekarang sebelum pendakian kita isi bensin dulu di warung Ibu Gunawan itu Bu. Warung nasi Dua Putra. Supaya pendakiannya kuat dan selamat hingga pulang kembali. Isi bensin dulu. Mantap. Yuk coy, sekarang mulai pendakian, start trekking ya Rana. Mulai jam setengah 7 di ketinggian mulai dari 245. Kita tujuannya ke kandang badak untuk ngecamp di sana. Jauh ini ya jalan masih landai, enak lah, belum terlalu curam, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Semoga perjalanan ini kita niati ngaji alam, ngaji rasa dan lain sebagainya. Amin, siap. Agar kita lebih mendapat manfaat atau lebih mendapat esensi dari pendakian kali ini. Sebelum kita lanjut, ada sedikit arahan. Jadi bagaimana keadaannya nanti ketika di perjalanan, ketika ada masalah, semoga saja kita tetap dalam keadaan bersama, jangan sampai kita berpisah seperti itu. Siap. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa atas kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk lanjut lagi. Mantap.
Yuk teman-teman, sekarang kita udah sampai di Talaga Biru dengan ketinggian 1800-an ya. Untuk puncak masih lumayan jauh sejauh ini. Dari tiket base camp itu jalannya cukup ya sedikit terjal tapi banyak landainya. Tapi masih jalan teratur karena pakai batu ya. belum tanah, jadi cukup enak lah, nikmat untuk dinikmati, khususnya bagi pemula ini cocok banget ke Gunung Gede. Mantap. Bang Hisam kan di sini masih menjadi santri ya, malah menjadi pengurus. Pandangan Bang Hisam ini terkait pendaki santri, kan rata-rata santri itu dibelajarkan sederhana di pondok, kemudian ngaji keseringannya, kemudian izin ke kiai pun susah. Tanggapan Bang Hisam, boleh nggak sih santri punya hobi jadi pendaki? Boleh banget Bang, boleh banget, karena kan hobi itu kan salah satu keinginan diri kita sendiri. Toh yang menjalankan hidup kan kita, bukan siapa-siapa gitu. Jadi boleh-boleh aja, asalkan di waktu-waktu libur ketika ada kegiatan pondok pesantren yang sekarang berjalan terus kita puncak ya jangan, karena kegiatan pondok pesantren sedang aktif-aktifnya. Kan banyak tuh santri kan yang muncak ketika kegiatan ngaji sedang berlangsung. Nah, tipsnya gimana sih caranya agar memudahkan izin ke kiai supaya meyakinkan bahwa pendakian itu ya enjoy, aman gitu. Karena kan santri itu kan bisa jadi tanggung jawab kiai. Sepengetahuan saya mah ya, kalau izin ke kiai emang rada susah kalau kita berangkat individual. Tapi kalau semisal berkelompok, semisal ada organisasi dari komunitas pendaki mana, terus kita semua ikut dalam organisasi tersebut ya, mungkin kalau semisal ada surat izinnya mah dari pihak yang ngadain acara itu ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk individual naik ke gunung, khususnya untuk santri dan di pondoknya yang sedang aktif-aktifnya kegiatan ya mungkin rada susah gitu. Pesan dong buat para santri-santri baru, misalkan santri masa depan yang masih hobi mendaki. Pesan dari Bang Hisam selaku pendaki santri senior. Khairun nas anfa'uhum linnas, udah itu aja. Siap. Oke, makasih Bang Hisam. Mas kan Mas Sahya ya, kurang lebih lah udah sering di Gunung Gede, ikut porter juga udah sering. Kira-kira kalau di Gunung Gede tuh apa saja sih kekayaan alamnya, termasuk Edelweiss ada nggak? Ya, pertama dari buah-buahan ya. Buah-buahan yang bisa dimakan di sini itu adalah contohnya pisang hutan.
terus kayak ceri-cerian gitu. Nah kita juga kalau mau mendeteksi itu buah beracun atau enggak ya kita olesin dulu si buah itu ke kulit sensitif. Misalnya kulit tangan kita, kalau terjadi gatal atau bintik merah, sebaiknya jangan dimakan gitu. Ya kalau tidak terjadi apa-apa, ya boleh-boleh aja gitu. Asalkan tahu aturan. Kalau dari base camp atau pos pendaftaran itu udah diingatkan nggak bahwa di jalur pendakian ke Gede atau ke Pangrango itu banyak buah-buahan atau hasil alam yang bisa dinikmati, yang bisa dimakan yang mana, yang nggak bisa dimakan yang mana gitu? Kalau Ada sejauh ini ya kan terkadang pendaki itu kan banyak main tangannya ya udah kami semua udah ya perang-rengan udah bosen gitu ngebicarain jangan dipetik atau jangan dimakan gitu. Jadi gimana ya? Bingung. Terus pandangan Mas sih terkait kekayaan alam yang ada di Gunung Gede ini ataupun Pangrango, sebaiknya kita sebagai pendaki ataupun penikmat apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan sesuatu yang bisa dibilang langka gitu di dataran rendah? Ya contohnya tanaman endobis ya, sebaiknya kan itu bunga abadi, jadi kita tuh harusnya dirawat gitu, bukannya dibawa pulang ke rumah. Boleh dibawa tapi cuman berbentuk foto. Ya udah Mas, makasih Mas. Siap. Ya coy, sekarang kita tadi di pos penyawangan, mampir dulu ke air terjun Ciberem ya. Ini udah di ketinggian 1630. Ternyata view-nya bagus sekali teman-teman. Oh ya, air terjun ada 2, ini satu lagi nih. Nah bagus pokoknya. Ini destinasi ini cukup bagus untuk dinikmati, apalagi dijadikan objek wisata internasional. Mungkin ini baru air terjun yang pertama kali saya lihat ya, 2 bagus ini. Kalian harus kesini guys.